Oke, Sama-sama, Bapak Pak. Ibu, kita langsung aja yang pertama mengenai tugas sebelum kita masuk ke perkuliahan interaktif, karena waktu kita hanya 1,5 jam. Jadi nanti, karena Zoom ini kan Zoom gratis, jadi nanti ketika 40 menit awal itu mati, tiba-tiba macet, kita lanjut lagi ya. Injil masuk. Tapi kalau apa namanya? Gereja berdiri, secara organisasi itu di abad ke-16, abad 15. Apa itu? Kalau secara organisasi abad 15, tapi Injil pertama kali masuk itu di abad yang ke-7. Dan kerajaan Majapahit, ya, dan kerajaan-kerajaan Ternate di Maluku, kerajaan Perlak di Sumatera Utara. Ya, abad ke-14, 2 kali seorang misionari dari barat singgah di Sumatera, tetapi kehadiran orang-orang Kristen di luar tidak meninggalkan bekas di Indonesia. Selain agama Kristen, agama Hindu, Buddha juga dibawa masuk melalui perdagangan. Jadi perdagangan itu yang membawa orang-orang akhirnya kekristenan dan agama-agama termasuk Hindu, Buddha itu dikenal melalui perdagangan. Tapi di abad ke-13 ada kekuatan agama Islam. Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat. Saudagar-saudagar Islam banyak yang menikah dengan putri bangsawan di Indonesia, sehingga agama Islam bisa tersebar dengan tenang. Makanya Islam menggunakan politik, di samping pedagang Gujarat, mereka menikahi putri-putri raja, dan bisa menikah lebih dari 1, biasanya 4, sehingga mereka bisa berkembang banyak di Indonesia, melalui pesisir pantai, dan mereka banyak mendekati orang-orang berkebangsaan, keturunan-keturunan raja, mereka dekati dan menjadi sekutu, sehingga kekuatan Islam kuat, bisa masuk ke kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, itu dikuasai oleh mereka pada zaman itu, abad ke-13. Lalu raja-raja yang masuk Islam mengadakan ekspansi ke kerajaan tetangga untuk memperluas pengaruh Islam, ya, dan agamanya, pengaruh agamanya. Tahun 1292 kota Perlak di Sumatera Utara beralih ke agama Islam. Lalu ada kerajaan Malaya, Sumatera, Jawa, Maluku. 1480 Ternate masuk Islam, 1420 kota-kota di pantai Jawa menjadi agama Islam, dan 1600 Sulawesi Selatan, Goa, Makassar, dan 1550 adalah pedalaman Jawa diislamkan. Dulu itu banyak agama suku, Bapak Ibu. Sebenarnya di abad ke-7 kekristenan itu udah masuk, tapi kekuatannya mereka kekuatan secara politik kalah. Tapi di abad ke-13 Islam masuk, mereka menyebarkan agama Islam, sehingga kekristenan di abad ke-15 tidak bisa berdampak luas. Apalagi motivasi dari para orang-orang Portugis, Spanyol, Belanda itu bukan untuk Injil, tapi untuk keuntungan pribadi, perdagangan. Mereka lebih kepada perdagangan untuk kekayaan, untuk rempah-rempah, mencari rempah-rempah, tapi gospel, Injil itu nomor yang ketiga. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Bapak Ibu bisa lihat di link saya itu tentang tujuannya VOC, tujuannya Belanda ke Indonesia untuk apa, itu ada di link YouTube saya. Bapak Ibu bisa lihatin, di buku juga ada. Lalu yang ketiga secara ekonomi. Perbulan abad 16 adalah benar-benar merupakan waktu peralihan dalam segala segi. Tidak hanya meluasnya Islam secara perlahan, tetapi masuknya kekuasaan Portugis menimbulkan ketegangan, Bapak Ibu. Jadi ada Islam, Portugis masuk, itu menjadi ketegangan. Malaka sebagai pusat kekuasaan Portugis mengakibatkan runtuhnya perdagangan. Jadi ketika Malaka, kekuasaan Portugis masuk, runtuhnya perdagangan di Malaka. Ya, lalu pedagang-pedagang Jawa menganggap orang Portugis sebagai musuh. Jadi orang-orang Jawa itu menganggap Portugis itu sebagai musuh bebuyutan. Sehingga pada waktu itu, semua tempat pun bagi orang Portugis di Pulau Jawa, kecuali Jawa Timur, hingga abad ke-16 masih terdapat kerajaan Hindu Jawa yang kecil. Sampai ke Ambon, orang-orang Jawa mencoba mematahkan kekuasaan musuh. Ketegangan politik berlangsung sejalan dengan ketegangan ekonomi. Indonesia saat itu merupakan salah satu negara penghasil rempah-rempah terbesar di dunia, dan itu yang menjadi salah satu daya tarik bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia. Ya, jadi ini Bapak Ibu bisa membaca yang berikutnya di diktat atau di buku. Saya hanya mengulas sedikit aja, lebih kepada intinya Bapak Ibu mengenai ekonomi, politik, dan budaya Bapak Ibu. Monggo silakan ada yang mau bertanya, kita interaktif.
Ada yang mau ditanyakan atau kita diskusi Bapak Ibu? Mungkin ada hal-hal baru yang Bapak Ibu mau sampaikan juga bisa, monggo. Saya Pak, mau tanya Pak. Ya, gimana? Silakan. Orang-orang dari pedagang dari Arab, terutama kaum Gujarat, masuk ke Indonesia ya Pak ya? Ya. Yang pertama-tamanya misinya yang sebenarnya itu kan berdagang ya Pak? Iya, betul. Nah, tetapi yang kedua, misi yang kedua, dia kan mau istilahnya mau mensiarkan agama Islam. Ya. Melalui dengan cara-cara tekniknya kaum Arab itu, yang orang-orang Gujarat itu. Dengan cara menikahi anak-anaknya dari keturunan raja-raja. Ya. Yang mau saya tanyakan itu, kenapa orang Eropa, padahal kan sudah menganut kekristenan, tetapi tidak untuk esensinya, dia cuma hanya untuk mengeruk kepentingan pribadi ya Pak ya. Iya. Ekspansinya. Jadi saya tarik garis benang merahnya itu berarti tujuan mereka ke Indonesia bukan untuk mensiarkan agama kekristenan, tetapi untuk kepentingan pribadi ya Pak. Iya, kepentingan pribadi dan kepentingan negara tersebut. Negara Portugis dan juga Belanda. Secara garis besar berarti mereka sebetulnya kekristenan tidak diutamakan Pak. Iya, jadi untuk memenangkan banyak jiwa gitu loh Pak. Padahal kan kalau saya tadi dengarkan dari Bapak itu mengutarakan kan dari abad ke-7 dulu kekristenan masuk ke Indonesia. Tetapi intinya stagnan apa ya? Tidak berkembang, kalah dengan yang dari Gujarat itu ya, yang abad ke-13 dia lebih istilahnya itu gencar gitu loh. Betul. Mau saya tanyakan kenapa gitu loh Pak, kok istilahnya kekristenan kan istilahnya kalau menurut kita sudah orang yang dimenangkan gitu loh, tetapi kok mereka lebih mementingkan untuk kepentingannya sendiri gitu loh, kepentingan negara dan kepentingan bukan untuk istilahnya itu sesuai dengan amanat agung gitu loh Pak. Ya, oke, saya jawab ya Bapak. Iya Pak. Ya, jadi gini Pak, dalam sejarah gereja itu kita tidak lepas dari providensiat Allah. Jadi ada providensia ilahi. Kita baca sejarah gereja, sejarah Israel. Israel tercerai-berai, tapi lagi kumpul lagi. Ketika Israel pada zaman itu berdiaspora, akhirnya balik lagi ke negara Israel. Bahkan pada zaman Israel dari Mesir, itu semua dalam providensia. Jadi, apapun kepentingan kita, Tuhan turut bekerja, Bapak Ibu. Jadi, saya percaya dalam segala situasi Tuhan bekerja, dan Tuhan itu bisa memakai siapapun. Mungkin, kalau kita melihat di abad ke-7, mereka sangat gencar dalam penginjilan, tapi kekurangannya dana. Mereka tidak punya kekuatan politik. Tapi Injil sudah ditanamkan, benih-benih firman sudah ditanamkan di Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, sekalipun tidak gempar, tidak beludak. Tapi paling nggak benih sudah disampaikan, tapi musnah. Lalu masuk Islam. Ya, Tuhan izinkan segala sesuatu itu dalam seizin Tuhan, dan Tuhan itu Maha Kuasa, dan Dia membiarkan agama itu berkembang, tapi dengan satu tujuan bahwa kebenaran itu akan dimunculkan suatu saat. Intinya seperti itu. Jadi memang mereka secara politik mereka lebih mengutamakan tentang siar agama mereka. Makanya raja-raja bisa berpengaruh, mereka saling perang. Dan kerajaan-kerajaan pada waktu itu sudah banyak dikuasai oleh Islam, sehingga kegerakan dari Belanda, Portugis itu dianggap musuh. Makanya dikatakan Kristen itu agamanya orang Barat, agama orang asing, Kristen. Tapi kalau kita mau jujur juga, agama Muslim pun, agama Islam pun juga agamanya dari orang-orang Arab. Tapi kalau kita mau jujur, ya kan? Dari Arab juga. Jadi sebenarnya agama asli Indonesia apa? Suku, animisme dan dinamisme, itu agama asli di Indonesia. Bukan agama Islam, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu. Gitu. Jadi, tapi kalau kita melihat, memang Belanda atau Portugis pada zaman itu mereka bukan ke penginjilan, tetapi lebih pertama kepada ekonomi. Jadi kepentingan ekonomi untuk membangun kekuatan di Belanda, karena Belanda waktu itu bersih tegang, mereka juga ekonomi VOC mulai goyah. Bagaimana cara membangun lumbung-lumbung supaya Belanda tetap
kaya secara ekonomi, mereka nggak mau merah rempah-rempah. Tapi bagusnya Belanda, mereka mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, sekolah berbasis kekristenan. Sekalipun mereka tidak punya tujuan penginjilan, tetapi lewat sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah Katolik, ada penanaman-penanaman Injil secara tidak langsung dinyatakan. Makanya dari orang-orang non-Kristen masuk di sekolah Katolik, sekolah Kristen, mereka bisa mengenal Tuhan. Ya, seperti itu yang diwujud nyatakan oleh Belanda dan Portugis, dan juga khususnya gereja Katolik dan gereja-gereja Protestan. Tapi kita melihat dengan berjalannya waktu hari-hari ini, kalau kita melihat sekarang, ini Tuhan bekerja dengan cara pewahyuan, dengan cara iluminasi, dengan cara yang dahsyat, melalui mimpi, melalui penglihatan. Kalau Bapak Ibu mengikuti YouTube, betul nggak? Sekarang ini banyak Tuhan lawat Indonesia lewat mimpi-mimpi, Bapak Ibu. Yang mereka justru mereka pengaruhi adalah pemimpin-pemimpin, bahkan garis-garis keras yang dijamah dan dilawat Tuhan. Artinya semua itu dalam providensia, di dalam ketetapan ilahi, di dalam rencananya Tuhan, dan Tuhan bekerja dengan cara yang dahsyat. Apapun cara kita, mungkin kita melihat kok VOC kayak gini ya, kok Belanda kok motivasinya seperti ini. Tapi ingat, Injil akan terus tersebar di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Seperti itu ya. Iya, Pak. Sudah jelas, Pak Dwi? Jelas, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Billy. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Pak Heri. Oh iya, silakan Pak Heri. Ya, Pak, mau nanya mengenai peran misionaris untuk masuk ke Indonesia itu seperti apa, Pak? Selama ini kan kita tahu kan. Gimana? Kurang dengar suaranya. Berapa jumlah misionaris? Mengenai peran misionaris, Pak. Misionaris kan juga berperan cukup besar juga di penginjilan Indonesia. Ya. Secara misionaris masuk ke Indonesia, Pak. Oh, kapan? Tahun berapa misionaris masuk ke Indonesia ya? Maksudnya seperti itu? Ya. Ya. Peran mereka apa, Pak? Oke. Itu sebenarnya ada di bab 3, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat di diktat itu ada di bab... Ya, peran misionaris pertama itu adalah misionaris Katolik ya. Kalau Bapak Ibu lihat di bab 3, itu nanti besok saya akan jelaskan. Sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat peran misionaris itu di bab 3, mereka menggunakan metodenya, yaitu pendalaman Alkitab, ya dari Ordo Jesuit. Jadi misionaris pertama itu dari Ordo Jesuit, dari misionaris Katolik, itu menggunakan pendalaman Alkitab, mengajarkan tentang 2 Salam Maria, 10 firman, pengakuan iman rasuli, dan metode pertama mereka tidak menerjemahkan, Pak. Alkitab belum diterjemahkan, tapi mereka lebih menggunakan bahasa Latin. Ya, makanya pada waktu itu Katolik mengalami kesulitan mengkaderkan orang-orang Indonesia pribumi untuk mengenal Kristen karena bahasanya bahasa Latin. Waktu itu belum ada bahasa daerah, belum diterjemahkan ke dalam bahasa suku. Alkitab belum diterjemahkan. Dan mereka lebih kepada budaya kebarat-baratan. Cara ibadahnya kebarat-baratan, sehingga hanya sedikit orang-orang yang menjadi Katolik. Itu pun kalau jadi Katolik, supaya apa? Mereka bisa sekolah, dapat bantuan pendidikan, baru bisa sekolah. Tapi misionaris-misionaris pada waktu itu sangat gigih. Mereka sangat gencar, motivasi mereka memang benar-benar Injil. Injil disebarkan, seperti Saverius, ya di Ambon ada 7 kampung. Bapak Ibu bayangkan dia melayani 7 kampung bertobat di Ambon. Makanya Ambon banyak jadi Kristen itu gara-gara Saverius. Lalu muncul misionaris Kristen yang namanya Nommensen di Sumatera. Nah, dia barulah orang pertama, misionaris pertama yang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Batak Toba. Jadi bahasa Batak ini, Alkitab bahasa Batak itu Alkitab pertama dalam bahasa daerah. Ya, Nommensen itu motivasinya juga murni, dia mendirikan lubung padi, dia memberikan pekerjaan, ya orang-orang pribumi, dia ajarin menggiling padi, diajarin bercocok tanam, bahkan diajarin baca tulis, itu Nommensen. Jadi setiap misionaris punya ciri khas, Bapak Ibu. Jadi setiap masa misionarisnya Katolik, Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan sesuai dengan doktrinnya Katolik. Misi Protestan, Tuhan bekerja dengan cara misinya Protestan. Lalu ada misi dari Injili, Tuhan bergerak dengan caranya Tuhan. Lalu misi dari Pentakosta Karismatik melalui mujizat, muncul KKR, kesembuhan ilahi. Nah, itu baru misi-misi dari Pentakosta Karismatik.
Gimana Pak Heri? Jelas Pak Heri? Jelas. Enggak itu sih sudah. Jelas. Ada lagi mau bertanya? Silakan. Monggo kita diskusi. Pak, saya Pak. Siapa? Pak, Bu Widya Stuti. saya. Ya, Ya, silakan. saya enggak tanya, tapi saya menarik kesimpulan, enggak tahu ini benar apa enggak menurut Bapak. Ya, silakan. Kalau penyebaran agama Kristen, pendekatannya itu memang lebih kepada spiritualitas, artinya memang mendekatkan orang pada Tuhan. Kalau saya tarik kesimpulan, sehingga memang agak terkesan angkuh, bahkan ada ungkapan itu agama wong londo sampai seperti itu, karena memang sepertinya ada jarak begitu ya, ada jarak antara orang pribumi dengan mereka para pendatang itu. Sedangkan penyebaran atau pendekatan agama Islam lebih kepada bersifat jasmania, yaitu mengawini apa namanya putri raja dan lain sebagainya. Raja-raja. Ya, bangsawan-bangsawan itu. Akhirnya ternyata memang sepintas kita melihat itu jauh lebih cepat berhasil. Dan apa namanya? Rupanya hal ini juga yang sampai hari ini dipakai, Pak. Banyak anak-anak Kristen juga pendekatan mereka untuk menarik mereka dari kekristenan dengan cara itu, lebih kepada jasmani. Ya. Apa namanya? Perkawinan, ya, seksualitas begitu. Jadi, kalau saya melihat dari sejarah gereja Indonesia ini justru sesungguhnya para misionaris atau pekabar Injil kita dari dulu sampai sekarang justru melakukan sesuatu yang berkualitas, Pak. Karena spiritualitas yang nomor utamanya begitu. Walaupun memang pelan dan juga menuai pro kontra. Artinya banyak orang yang tidak begitu suka begitu. Tapi kalau saya pribadi memang itu yang harus dilakukan walaupun pelan, tapi Bapak tadi juga mengatakan Roh Tuhan itu bekerja secara dahsyat, ya, sampai hari ini begitu. Ya. Melihat mereka yang maaf dengan cara seperti itu, ada malah justru saya melihat nilainya jauh lebih rendah begitu ya. Menurut itu tanggapan atau kesimpulan yang saya ambil, Pak, itu. Dan harusnya kita sebagai orang Kristen bangga bahwa teori atau cara pendekatan yang dipakai oleh pendahulu-pendahulu kita itu yang harusnya dipertahankan. Biarpun orang mungkin memandang sebelah mata, nggak masalah. Tapi kualitas iman itu harus utama. Itu Pak, itu yang saya tarik. Nggak tahu menurut Bapak benar apa enggak. Oke, saya tambahkan ya. Memang saya lihat kira juga sudah benar Bu, tapi saya tambahkan gini, orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia itu sangat kental dengan dunia mistik. Dunia mistik, dunia spiritual. Orang-orang kita kan budaya timur. Kalau budaya barat kan logika. Mereka mau kritis sehingga mereka menggunakan metode. Mereka menggunakan aturan, mereka menggunakan satu sistem hierarki, dan itu yang susah diterima oleh Indonesia. Nah, tapi kalau orang-orang Muslim, mereka sangat betul dengan yang namanya dunia roh. Sekalipun mungkin secara jasmani mereka mengawinkan, bahkan bisa 4 ya. Katanya 4 orang itu yang penting bisa seimbang. Itu bagi mereka itu namanya seperti sunnah Nabi lah, seperti itu ya. Jadi itu bagian dari doktrin mereka. Dan kita tidak bisa menyangkali itu karena memang dalam ajaran mereka seperti itu. Sekalipun memang berbau jasmani. Tapi satu hal yang kita perlu garis bawahi bahwa kekristenan di zaman awal itu mereka seperti babat alas. Ibaratnya Bapak Ibu mau mendirikan rumah nih. Rumah itu kan masih hutan. Nah, misionaris pertama itu ini babat alas dulu. Itu yang nggak gampang Bapak Ibu. Babat alas harus membersihkan dulu lahannya, membersihkan duri-duri. Nah, itu menggunakan metode. Dan sayangnya misionaris pada zaman itu tidak mempelajari konsep agama suku. Seperti Xaverius, tidak mempelajari agama suku itu kayak apa sih? Terus konteksnya Indonesia itu, cara berpikirnya seperti apa? Itu yang saya lihat masih kurang, sehingga Injil pada waktu itu tidak berkembang cepat gitu loh.
Dan satu lagi, kita dibatasi dengan pernikahan satu orang. Kita nggak bisa nikah lebih dari satu ya Bapak Ibu. Jadi Betul. ini yang membuat secara perkawinan kita kalah dengan jumlah. Kita lebih menekankan kualitas. Ya, kita nggak bisa menikah lebih dari satu orang. Jadi itu ya. Betul. Jadi intinya yang kita perlu garis bawahi bahwa apapun metode yang dilakukan, ya kita belajar dari sejarah masa lalu untuk kita perbaiki. Bagaimana cara pendekatan kita di masa sekarang untuk kita belajar konteks budaya setempat, cara berpikir mereka, supaya kekristenan bisa diterima oleh masyarakat secara majemuk. Ya, kita memang minoritas. Tetapi dengan berjalannya waktu, kemungkinan kita bisa menjadi seimbang, Bapak Ibu. 3 tahun ke depan, kalau Injil itu bisa dilakukan dengan baik, kita bisa seimbang, Bapak Ibu. Bisa 50-50, 3 tahun ke depan. Ini prediksi saya. 3 tahun ke depan kita akan bisa 50-50. Kalau gereja bersatu, gereja mengikuti pimpinan Roh Kudus, gereja nggak egois, dan gereja lebih mengutamakan penginjilan, misionaris dengan perbuatan baik, ya mengajarkan perbuatan baik dan apa namanya istilahnya, kita bukan mengkristenkan ya, kita nggak anti dengan namanya mengkristenkan, tetapi kita lebih kepada pemberitaan kabar baik. Nah, kabar baik inilah yang bisa menjangkau orang-orang non-Kristen untuk mengenal Kristus, bahwa Kristus itu bukan hanya secara jasmani, tetapi rohani dan jasmani. Memang kita mendekati spiritual, tapi ketika spiritual kita sentuh, otomatis jasmani akan tersentuh. Ya kan, berkat itu kan berbicara berkat rohani, berkat jasmani. Dan pengajaran kita memang bukan berbicara mengenai makan dan minum, bukan soal seks, karena di surga kita nggak mengenal seks, Bapak Ibu. Kalau seks itu di neraka, Bapak Ibu. Ya kan? Seks bebas itu di neraka. Tapi kalau di surga itu kekudusan. Kita menyembah Tuhan, lebih kepada spiritual, hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya kekristenan ini agama yang unik, agama yang menekankan lebih kepada meningkatkan spiritualitas penyembahan kita kepada Tuhan. Oke? Kita tinggal 8 menit. Mungkin satu orang lagi yang terakhir mau menambahkan. Waktu kita tinggal 7 menit. Benar, ya benar. Menghargai dosa. Ada menambahkan mungkin 3 menit? Atau mau bertanya juga nggak apa-apa? Silakan mau bertanya. Pak Budi mau tanya, Pak Budi. Pak Budi mau bertanya. Mau menambahi, Pak. Silakan. Pak Budi Siapa? pasti selalu ya. Siapa menambahi? Nah, saya dipaksa ini, Pak. Udah buka, udah. Ini Pak, saya mau menanggapi bukunya Bapak. Ya. Muatnya dibuka. Udah. Halaman 9, Pak. Sudah. Ya, silakan dibaca. Halaman 9 ya. Yang ditulis abad ke-13, agama Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan jalan. Ya. Terus Pak menikah dengan menteri-menteri bangsawan Indonesia sehingga Islam dapat tersebar di tenang itu Pak ya. Ya. Sebetulnya ini Pak, kalau persebaran agama di tanah Jawa di Indonesia suku-suku bangsa tersebar dengan tenang itu tidak masuk akal Pak. Pasti ada inflasi. Tidak mungkin secara pernikahan dagang dengan lancar, tidak mungkin Pak. Gimana? Pasti ada inflasi. Iya, Gimana, Pak? karena Invasi ada invasi kayak konflik antara kerajaan dan umat Islam menghancurkan Majapahit itu kan satu faktor sejarah yang tidak boleh ditutupi Pak. Ya. Itu karyanya Dr. Badriatin yang Jakarta itu ada penjelasan bahwa mereka melakukan pembunuhan terhadap raja-raja Jawa sehingga rakyat menjadi Islam semua. Itu sejarah yang banyak yang nggak dibahas itu. Ya, betul Pak itu. Ya jadi bukan cuma sekedar dakwah, tapi juga ada yang namanya pendudukan atau invasi militer, serangan terhadap kerajaan-kerajaan pribumi tuan rumah, kerajaan-kerajaan suku kan banyak yang runtuh sehingga terjadi islamisasi dakwah Islam. Nah itu yang terjadi, itu terjadi pada zaman kerajaan Demak Wali Songo itu. Ya. Berarti dengan kekerasan ya Pak, dengan perang ya Pak, peperangan. Dengan Ya, perang, dengan itu, kekerasan ya Pak.
Ya, itu ada bukunya, judulnya aku beta Mas Fred di internet, ada saya punya bukunya. Saya pernah baca Pak itu. Pernah tahu sih. Saya pernah tahu tentang sejarah itu, saya tahu kok. Tahu ya, Pak? Tahu ya. Oh iya. Tapi kok dengan tenang kan? Ya, jadi memang Islam itu pada zaman dulu kan mereka lebih senang dengan yang namanya istilah jihad. Yang orang tapi digunakan untuk memerangi kerajaan-kerajaan dengan tujuan untuk meluaskan ajaran Islam di Indonesia. Ya, kita akan melihat tokoh-tokoh, terutama Jawa Tengah. Nanti kita akan belajar tentang Kiai Sadrak, bagaimana menggunakan perdebatan, mereka memenangkan banyak para kiai dengan berdebat. Itu nanti kita akan belajar tentang gereja Jawa. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saya, bagaimana strategi Kiai Sadrak, Tunggul Wulung. Di buku juga ada, supaya kita di Tanah Jawa kita bisa belajar dari mereka, semangat penginjilan mereka, kegairahan mereka untuk berani mati. Itu juga kita lakukan. Oke, Bapak Ibu, kita akhiri. Kita Bapak Ibu.